Perkenalkan, nama saya Ririn Safitri, Stambuk 083 2018 0039 dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Nur Afdelia Wahid, Stambuk 083 2018 0034. Saya Andis Nur Safira, Stambuk 083 2018 0014. Saya Reski, Stambuk 083 2018 0037. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara dari pemilik penggilingan padi yang berada di Bone. Adapun identitas pemilik penggilingan padi, yaitu nama pemilik Haji Andi Mapaseling, umur 80 tahun, pendidikan S2, lamanya usaha 2004 sampai sekarang, jadi sekitar 17 tahun, jumlah penggilingan 1. Sumber bahan baku atau gabah yang diproses di penggilingan ini berasal dari Maros dan Sopeng. Penggilingan ini beroperasi setiap hari. Penggilingan ini ramai pengunjung pada saat musim padi. Kapasitas atau kemampuan penggilingan padi dalam sehari yaitu 3,5 ton, dan sehari penggilingan padi ini beroperasi selama 6 jam, jadi sekitar 21 ton. Banyak gabah yang mampu digiling dalam sehari yaitu 30-40 ton. Gabah yang dibeli dalam musim tanam lalu yaitu 1.500 ton. Harga beli gabah tersebut 4.250%. Kadar air dari gabah yang akan digiling yaitu 14%. Saya akan melanjutkan wawancara dari Nur Afdelia Wahid. Panen di desa ini dalam setahun itu sebanyak 2 kali. Iya, di desa ini ada yang namanya kelompok pemanen, tapi kelompok pemanennya tidak ada dari desa lain. Alat yang digunakan untuk pemanen yaitu pembayan atau masih menggunakan secara manual. Setelah panen, gabah diletakkan di pengalas dan gabah diangkut menggunakan motor ojek atau mobil pick up. Proses penyimpanan gabah dilakukan dengan cara dikeringkan. Lama pengeringannya itu biasanya hanya dalam sehari atau tergantung cuaca. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil penjelasan wawancara saudara kami yang bernama Reski. Saya akan menjelaskan bagian D tentang kondisi dan karakteristik usaha penggilingan beras tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, sudah berapa lama penggilingan padi tersebut? Penggilingan padi tersebut sudah mencapai 3 tahun. Yang kedua, apakah pabrik ini milik sendiri dan berapa tenaga kerja yang digunakan? Pabrik ini milik sendiri dan tenaga kerja yang digunakan mencapai 20 orang. Yang ketiga, berapa harga penggilingan padi dan sudah berapa lama pemakaiannya? Harga penggilingan padi tersebut mencapai 700 juta dan lama pemakaiannya sudah mencapai 3 tahun. Yang keempat, dipasarkan kemana beras hasil penggilingan padi tersebut dan bagaimana proses pemasarannya? Beras hasil penggilingan padi tersebut dipasarkan ke NTT dan proses pemasarannya dengan cara partai 25 ton. Ada berapa banyak usaha penggilingan padi di desa ini? Usaha penggilingan padi di desa ini hanya 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian E tentang produksi dan harga. Pertanyaan yang pertama yaitu, gabah yang digiling berapa persen rendemennya? Rendemennya mencapai 1,7%, atau 100 kg gabah yang digiling, berapa kilogram yang akan menjadi beras? Yang akan menjadi beras mencapai 57,1 kg. Yang kedua, bagaimana sistem pembayaran atau upah kepada petani yang akan menggiling padi? Tidak ada. Yang ketiga, berapa harga beras per kilogram di penggilingan padi? Harga beras per kilogram adalah Rp6.000. Keempat, berapa banyak gabah yang digiling dalam 1 hari? Gabah yang digiling dalam 1 hari mencapai 30-40 ton. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil wawancara dari Isnur Safira. Di sini usaha penggilingan padi tidak ada bantuan dari pemerintah, dan kedua dia menggunakan modal sendiri
dan meninjau uang bank. Yang ketiga, usaha penggilingan padi tersebut hanya berkendala kepada uang dan modal. Yang keempat yaitu adapun harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada petani dari pemerintah. Yang pertama, untuk harapan kepada petani yang pertama yaitu banyaknya yang panen yang masih muda. Yang kedua yaitu masih menggunakan sistem panen. Yang ketiga, banyaknya kelompok panen yang asal panen. Adapun yang ingin disampaikan kepada pemerintah, harapan Bapak kepada pemerintah yaitu hanya ingin meminta bantuan berupa pengeringan padi, karena sekarang dia menggunakan pengeringan padi yang manual. Cukup sekian, itulah tadi hasil wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.